Selamat siang teman-teman Elevate dimanapun berada, Shalom. Mari siang hari ini kita datang, kita masuk dalam pelataran Tuhan dengan pujian dan syukur kita. Come on, saya undang semuanya kita bangkit berdiri bersama-sama. Through you, I can do anything. I can do all things. For it you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. Mari semuanya bertepuk tangan yang bersyukur pada Tuhan. Nyanyikan bersama. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things. For it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. Setiap kami percaya padamu Tuhan, dengan segenap hati kami. Come on, kita nyanyikan. Not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things. For you give me strength. Nothing is impossible. Through you thine eyes are open. Strongholds are broken. I'm living by faith. Semua katakan nothing is impossible. Bertepuk tangan bagi dia. Come on. We praise you, Jesus. Kami nyatakan, kami deklarasikan, I believe, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe. Come on, more louder to Jesus. I believe, I believe, I believe, I believe, we believe. I believe, I believe, I believe, I believe. Semua. Through you I can do anything. I can do all things. For it you give me strength. Nothing is impossible. Through you blind eyes are open. Strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you, Lord. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Mari kita berikan sorak-sorai bagi dia, yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. We believe in you, Lord. With all our heart, dengan segenap hati kami percaya sungguh kepadamu. Sebab Engkau Allah yang sungguh setia bagi setiap kami, Tuhan. Sebab itu segenap hidup kami, masa depan kami mau serahkan hanya kepadamu saja, Tuhan.
We surrender our life to you, Jesus. Satu-satunya penyelamat dan Tuhan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sungguh kami terkagum padamu. Sing to you, Lord. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. We sing to you, Lord. This sings my soul, my Savior's God, to thee. How great thou art, how great thou art. Sama-sama kita katakan, and sings my soul, then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. We sing to you, Lord. Dari manapun tempat kami berada saat ini, Tuhan, kami tahu Kau yang mendengar pujian sembah kami. How great thou art, how great thou art. Dengan segenap hati, dan sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great you are, Lord. Oh, we sing to you, God. My Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. We sing to you, sings my soul, my Savior God. Satu-satunya penyelamat kami. How great, betapa ajaib, betapa luar biasanya Engkau, Tuhan. Oh, we sing to you, Lord Jesus, and sings my soul, my Savior God, to thee. How great our God thou art, how great thou art. Dengan segenap hati kami memuji, kami memuji kebesaran. Sungguh ajaib Kau, Tuhan. Betapa ajaibnya Engkau dan perbuatan-Mu dalam hidup setiap kami. Oh, kami memuji
paling tulus bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, kalau kami bisa berjumpa secara virtual, bersekutu denganmu, masuk dalam hadirat-Mu. Lebih dari apapun Tuhan, kami membutuhkan-Mu, membutuhkan suara-Mu, membutuhkan ajaran-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Bapa. Siang ini kami datang padamu. Layakkan setiap kami Bapa untuk dengar firman-Mu. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Ku datang Tuhan, membawa syukurku atas semua berkat-Mu yang Kau berikan bagiku. Ku datang Tuhan, membawa rinduku, kasih-Mu besar bagiku, nyata di dalam hidupku. Hanya Kau, hanya Engkau, Raja di atas segalanya, tiada seperti-Mu. Hanya Kau, hanya Engkau yang bertata di hidupku. Jadilah kehendak-Mu dalamku. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Ini syukur kami. Ku datang Tuhan, membawa syukurku atas semua berkat-Mu yang Kau berikan bagiku. Ku datang Tuhan, kami bawa segenap kerinduan hati kami, membawa rinduku, kasih-Mu besar bagiku, nyata di dalam hidupku. Hanya Kau, hanya Engkau, Raja di atas segalanya, tiada seperti-Mu. Hanya Kau, hanya Engkau yang bertata di hidupku. Jadilah kehendak-Mu. Hanya Kau, hanya Engkau, Raja di atas segalanya, tiada seperti-Mu. Hanya Kau, hanya Engkau yang bertata di hidupku. Sekali lagi katakan, hanya Kau, hanya Engkau, Raja kami. Oh, tiada seperti-Mu. Hanya Kau, hanya Engkau.
yang bertata di hidupku. Jadilah yang bertata di hidupku. Jadilah kehendak-Mu dalamku. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih buat kesempatan di hari ini. Kami mohon padamu Bapa, pimpin kami selalu, agar kami di dalam menjalani kehidupan kami tidak melakukan hal-hal yang mendukakan hati-Mu saja Bapa. Kami mohon petunjuk-Mu, kami mohon tuntunan-Mu, kami mohon arahan-Mu, agar kami dapat benar-benar menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Bapa. Sungguh sulit rasanya, sukar untuk kami dapat terus berubah, tapi tiada pilihan bagi kami. Kami harus berubah supaya kami dapat menyukakan dan menyenangkan hati-Mu saja. Bapa, kami mohon saat ini berbicaralah kepada kami, agar kami mengerti, agar kami memahami apa yang harus kami lakukan, apa yang harus tidak kami lakukan, sehingga kami punya gairah, bisa mengerti, sejalan, memahami apa yang menjadi gairah-Mu ada di dalam gairah kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami mohon saat ini berbicaralah, di dalam nama yang mulia Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarnya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat ini di dalam kehidupan kita terus melangkah, kita terus berjalan. Di dalam perjalanan kehidupan kita dari kita kecil sampai kita dewasa, kita terus mengisi apa yang membuat kita suka, apa yang membuat kita senang, apa yang membangkitkan gairah di dalam kehidupan kita. Segala sesuatu yang kita lihat di dalam kehidupan ini, yang kita raih, yang kita kejar, yang kita peroleh, ini masuk di dalam kehidupan kita. Apalagi kalau yang kita kejar itu yang menyenangkan daging kita. Kalau yang kita kejar ini menyenangkan daging kita, dan terus-menerus setiap hari kita mengejarnya, atau kita mengkonsumsinya, maka di dalam kehidupan kita pasti akan timbul suatu gairah, di mana gairah itu yang membuat kita senang, kita bersemangat, kita rasanya pingin lagi dan pingin lagi, kita menjadi kecanduan di sana. Kalau kita misalnya menyukai suatu hobi, dan kita melakukan hobi itu terus-menerus, kita menyediakannya, mengerjakannya, melakukannya setiap hari, tanpa terkecuali, kita tidak pernah menyadari sehingga kita memiliki gairah di dalam kehidupan kita yang membuat kita rasanya senang sekali. Dan kalau kita merasakan rasa tidak nyaman ketika kita tidak melakukan, rasanya kok ada yang kurang ketika kita tidak berbuat seperti yang biasanya, itu sudah menjadi gairah di dalam kehidupan kita. Sadar atau tidak, apa yang kita lakukan ini pasti membawa dampak di dalam kehidupan kita. Dan setiap kita harus menyadari, harus memilih gairah yang bagaimana yang harus kita miliki dalam kehidupan ini. Kita harus menyadari apa yang kita konsumsi ini akan menjadi atau menjadi akar bagaimana supaya gairah kita timbul. Nah, kita harus menyadari gairah apakah yang hendak kita jadikan sebagai raja di dalam kehidupan kita. Karena ketika gairah itu muncul, maka dia otomatis menjadi raja dalam kehidupan kita, dan kita maunya terus mengejarnya, dan tidak mau terlepas. Kenapa kita katakan gairah ini menjadi raja? Gairah ini dikatakan menjadi raja karena dia menguasai hidup kita secara konkret, secara utuh, sehingga kita harus hidup seperti gairah itu yang membuat kita senang, membuat kita merasa bahagia.
Di dalam perjalanan hidup kita, Bapak Ibu Saudara, Sobat Elvet, jelas sebagai anak Tuhan kita tidak boleh tidak mengalami pertumbuhan. Sebagai anak-anak Bapa, justru kita harus mengalami pertumbuhan di dalam kehidupan kita. Kalau secara daging fisik saja, tadinya kita masih kecil, kita mengalami pertumbuhan. Kalau misalnya kita sudah berusia 5 tahun, tapi kita belum bisa berjalan, orang tua kita pasti akan sedih. Kalau misalnya kita punya anak kita misalnya dia dari umur 1 tahun, 2 tahun, sudah mulai 2 tahun, sudah mulai dia bisa berjalan, kita suka, kita melihatnya senang, sudah mulai bisa berbicara, terus bertumbuh, kita senang. Begitu pula dalam kehidupan kekristenan kita. Di dalam kehidupan kekristenan kita, kalau kita tidak mengalami pertumbuhan, kita akan membuat Bapa di surga berduka. Karena ada yang aneh dalam kehidupan kita, ada yang janggal, ada yang tidak normal. Maka di dalam kehidupan kita, kita harus bisa menyadari bahwa ada gairah-gairah yang menguasai hidup kita. Dan kita harus mengalami pertumbuhan di dalam kehidupan ini sampai di level ini. Sampai di level di mana kita memahami dan bisa melihat dengan jelas bahwa ada 2 gairah di dalam kehidupan kita. Gairah apa saja itu? Yang harus kita sadari pertama adalah gairah hidup dari manusia lama kita. Apa itu gairah hidup dari manusia lama kita? Gairah manusia lama kita ini yang membawa kita, membuat kita terus mengejar apa yang dunia tawarkan. Di mana segala percintaan dunia, segala tawaran dunia, kesenangan-kesenangan dari dunia yang kita hisap selama ini, justru gairah manusia lama ini yang harus kita tanggalkan, harus kita tinggalkan. Kalau kita masih terus mempertahankannya, maka kita akan terus-menerus mendukakan hati Bapa di surga. Justru dengan pertumbuhan iman kita, pertumbuhan kerohanian kita, kehidupan kita bersama dengan Tuhan, seharusnya kita semakin kokoh, semakin kuat untuk bertekad meninggalkan manusia lama kita. Kodrat manusia lama kita ini atau gairahnya ini harus kita tinggalkan. Dan ini tidak lagi kita kenakan atau kita pakai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan kita harus dapat mematikan gairah ini dalam kehidupan kita. Aduh, susah sekali ya. Kok jadi orang Kristen nggak bisa menikmati seperti orang kebanyakan. Ingat, kalau kita mau sama seperti orang kebanyakan, justru kita akan mengalami kegagalan. Kegagalan dari apa? Kegagalan untuk berubah menjadi serupa dengan Yesus Kristus Tuhan. Jadi kita harus menyadari, gairah yang pertama adalah gairah manusia lama kita yang harus kita tanggalkan. Lalu yang kedua, gairah apa? Yang kedua adalah gairah dari manusia baru kita. Gairah hidup manusia baru kita ini yang kita peroleh, yang kita dapati dari Tuhan. Justru gairah hidup ilahi inilah yang seharusnya menguasai dan mencengkram hidup kita. Yang seharusnya bagaimana kita hidup bisa sesuai dengan atau sejalan dengan gairah ilahi. Bapak Ibu Saudara, kalau kita belum sampai di level bisa melihat gairah-gairah ini, kita dalam kondisi yang berbahaya. Karena kita hidup di dalam gairah hidup yang manusia lama, tetapi kita merasakan bahwa, oh ini yang baru, oh ini yang benar. Jadi kita harus sadar bahwa 2 gairah ini harus kita pahami dengan jelas. Manusia lama kita masih seperti apa kekuatannya. Lalu gairah ilahi kita atau manusia baru kita seperti apa. Kalau kita berbicara gairah hidup dari manusia lama kita atau gairah daging kita, gairah dunia kita, maka jelas di sini berbicara tentang keinginan daging. Hasrat daripada daging kita, hawa nafsu kita yang menguasai. Oh, saya sudah tidak dikuasai oleh hawa nafsu. Benarkah? Dari hal-hal sepele saja terkadang kita masih banyak gagal, Bapak Ibu Saudara. Yang paling mudah, coba
Mas, kalau kita tadinya suka emosi, suka marah, apakah saat ini kita bisa mengendalikan emosi kita? Atau justru hidup kita dikendalikan oleh emosi kita? Tapi kan marah boleh, Tuhan Yesus saja marah. Nah, ini kan sering sekali banyak orang menyalahartikan dari ayat tersebut. Tuhan Yesus ini boleh marah, masa kita tidak boleh marah? Kita harus tegur dong kalau yang salah, seperti Tuhan Yesus menegur di bait Allah. Kita sering sekali menggunakan kedok atau membela diri dengan ayat-ayat firman Tuhan, tetapi kita tidak pernah berjuang untuk mempraktekkan kebenaran itu. Bapak Ibu Saudara, ketika kita membiasakan hidup kita terus marah dari hari pertama marah, hari kedua marah, hari ketiga marah, hari keempat marah, hari kelima marah, hari keenam marah, hari ketujuh marah, percaya deh, kita pasti punya sifat menjadi sifat yang pemarah. Kita akan dengan mudah marah. Yang bukan hal yang urgent, hal yang begitu sangat jelas harus kita marah, kita sudah marah. Padahal hanya hal-hal sepele. Kita cepat sekali marah. Bahkan orang yang kebiasaan hidupnya dari sehari-hari marah, dia maka akan memiliki sifat pemarah. Kalau dia memelihara terus sifat pemarah ini, berjalan terus dari hari ke hari, waktu ke waktu dengan sifat pemarah ini, maka dia memiliki karakter sebagai seorang yang pemarah. Ini terjadi dalam kehidupan kita. Suka atau tidak suka, dari kecil kita dibesarkan, kita melakukan kebiasaan-kebiasaan hidup sehari-hari. Dan kebiasaan-kebiasaan itu yang menjadi sifat manusia kita. Kita hidup berjalan sangat senang dengan sifat manusia lama kita ini. Terus dengan sifat manusia lama. Sehingga pada akhirnya karakter kita sama dengan karakter dunia ini. Ini yang harus kita mulai melihat bahwa apa yang saat ini menguasai hidup kita. Kalau tadi kita berbicara tentang manusia lama kita, kodrat manusia lama kita, atau gairah hidup dari manusia lama kita. Sekarang ketika kita menyadari bahwa ada gairah hidup manusia baru kita, di mana kita diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan, diubahkan oleh kuasa Tuhan, maka harus disadari bahwa manusia baru kita ini yang dibahas di sini gairahnya adalah sama dengan manusia roh kita. Seperti apa manusia roh kita? Karena di dalam manusia roh kita inilah, disinilah roh Allah menguasai hidup kita. Kalau kita berbicara gairah ilahi, jelas namanya juga gairah ilahi. Berarti semangat hidup kita, spirit hidup kita, power hidup kita, semua berasal dari ilahi, dari Tuhan. Yang kita pikirkan semua tentang Tuhan, yang kita ucapkan semua tentang kebenaran, yang kita lihat semua yang memuliakan nama Tuhan, bahkan setiap keputusan-keputusan kita di tengah kesibukan, berbisnis, bekerja, berusaha, atau bahkan melayani sekalipun. Adakah kita berjalan sesuai dengan apa yang Bapa kehendaki dalam kehidupan ini? Kalau kita menyadari adanya manusia lama dan manusia baru, gairah dunia dan gairah ilahi, kita harus bisa menentukan sikap hidup kita saat ini. Jelas, gairah dunia mendukakan hati Bapa di surga. Gairah ilahi, bagaimana kita bisa terus menyukakan dan menyenangkan hati Bapa di surga. Harus mengalami proses perpindahan Bapak Ibu Saudara. Kita semua, Bapak Ibu Saudara dan saya, kita harus mengalami proses perpindahan dari gairah dunia ini ke gairah ilahi. Dari gairah hidup cara hidup manusia lama kita berpindah ke cara hidup manusia baru kita. Tidak mudah, sukar, ini pasti. Tetapi ini yang harus kita hadapi. Inilah perlombaan kita. Inilah tantangannya buat kita. Masa perpindahan inilah, atau masa transisi dari manusia lama ke manusia baru ini, menuntut kita harus terus berjuang, harus kerja keras. Kalau tidak, ini akan membuat kegagalan dalam kehidupan kita, karena kita tidak akan bisa terjadi atau berubah, berpindah dari manusia lama ke manusia baru dengan sendirinya. Jadi kita harus bekerja sama dengan tuntunan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya. Kita harus berjuang.
Kita harus mulai melatih diri kita sejak saat ini. Ketika kita masih muda, inilah kesempatan kita. Kita harus terus melatih. Lalu bagaimana yang sudah tua? Yang sudah tua selagi masih ada kesempatan, isilah dengan hal-hal seperti ini. Bagaimana kita terus mengalami perubahan. Transisi ini penting, Bapak Ibu Saudara. Ini sangat vital. Kalau kita tidak mau mengalami perubahan, maka kita pun tidak dapat diselamatkan. Kita harus mengalami perubahan dalam kehidupan ini. Karena disinilah ketika kita berjuang untuk mengalami perubahan ini, maka kita akan menemukan suatu tempat atau suatu titik di mana kita tidak bisa lagi balik kepada manusia lama kita. Sehingga ketika kita mencapai suatu titik di mana kita bisa sebagai anak Allah, kita bisa menjadi ahli waris keluarga kerajaan. Kita bisa menjadi keluarga kerajaan, memerintah bersama-sama dengan junjungan agung Tuhan kita Yesus Kristus. Kok kayaknya sulit sekali jadi orang percaya. Banyak sekali di antara kita percaya Yesus Kristus Tuhan cuma di mulut. Tetapi perilaku kita tidak menunjukkan kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi Bapak Ibu Saudara, apalagi Sobat Velvet, di mana usia kita masih muda, usia kita masih terus membara dengan jiwa yang muda kita ini, justru kita harus berhati-hati. Karena jiwa muda kita inilah yang sering sekali menyeret kita, membawa kita untuk tidak sadar bahwa kita terus terseret menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi kita harus berhati-hati. Kita harus menyadari, puji Tuhan kalau Bapak Ibu Saudara di usia yang masih muda saat ini kita sudah menyadari, oh ternyata manusia lama saya masih terus kuat, saya harus terus mematikan. Puji Tuhan masih ada kesempatan Bapak Ibu Saudara. Paulus saja memberikan contoh bagaimana dia melepaskan manusia lama. Kurang hebat apa Paulus? Orang yang pintar, ternama, tersohor, bahkan ditakuti oleh banyak orang. Di dalam firman Tuhan, dalam 2 Korintus 5 ayat 4, berkata, sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membeli baju baru, lalu kita memakainya tanpa kita melepaskan baju yang lama yang kita kenakan, apa rasanya? Sering kita merasakan sempit, sering kita merasakan gak enak. Seandainya tidak sempit kita pakai pun rasanya kok badan ini kok gerah, kok kayaknya berat sekali, ada tekanan, rasanya tidak nyaman. Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita, ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sering sekali kita tidak pernah mau meninggalkan manusia lama kita. Kita maunya menerima kehidupan manusia yang baru kita, tetapi yang lama tetap kita pakai. Tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Kita harus memilih. Kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Kita tidak pernah bisa berdiri di dua sisi. Kita harus mengambil satu sisi, satu posisi, satu tempat. Harus benar-benar, mau dunia atau kita mau hidup secara ilahi. Mau membesarkan atau manusia lama kita menjadi terus dewasa, atau manusia ilahi kita yang harus terus kita pertumbuhkan. Gairah mana yang mau kita kejar? Apakah kita mau mengejar gairah dunia? Sadarlah, ketika kita mengejar gairah dunia, rasa di dunia ini nyaman, kehidupan saat ini kita senang sekali. Ya, tapi berapa lama? Kita hidup paling 70 tahun. Itu pun kalau kuat. Bahkan semua yang kita kejar selama di dunia ini, setelah kita mencapai batas akhir itu, maka akan kita tinggalkan. Masih mau mengejar yang nantinya kita tinggalkan? Atau justru kita mau mengejar yang benar-benar bisa kita bawa di dalam keabadian, di dalam kekekalan? Kita mau pilih yang mana? Semua tergantung Bapak Ibu Saudara. Kita yang memilih, bukan orang lain, tapi kita yang memilih. Kita mau mengambil yang mana, menentukan yang mana. Idealnya, justru kita harus bisa berjuang mengenakan pakaian yang baru atau mengenakan manusia yang baru, yang lama kita tanggalkan, kita matikan. Itu ideal. Dan kita tidak bisa memilih dua-duanya, harus salah satu. Tapi kan rasanya berat, sukar, ya.
Itulah jalan hidup. Karena kekristenan bukan agama. Kekristenan adalah jalan hidup. Jalan hidup kita tadinya jalan menurut dunia. Sekarang kita menerima Yesus, kita percaya Yesus. Mari kita tinggalkan cara di dunia dan kita memilih berjalan bersama dengan Tuhan. Jalan hidup kita harus berubah, harus ditransformasi, mengalami perubahan. Ingat, cara hidup kita, kekristenan kita, bagaimana menunjukkan cara hidup kita sama seperti Yesus Kristus, Tuhan. Tidak sedikit orang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan mereka melayani, mereka pakai kalung salib, pakai anting-anting salib, pakai atribut-atribut kekristenan, tetapi sikap hidupnya, cara hidupnya tidak menunjukkan Kristus hidup di dalam dirinya. Bahkan mungkin, dia merasa bangga sebagai orang Kristen, dia tato tangannya dengan salib, dia tato badannya dengan salib, dia merasa bahwa dia sudah menunjukkan ini loh orang yang percaya Yesus. Bahkan mungkin bukan hanya salib, dia tulis di sini Jesus Christ di tangannya atau dimanapun bagian tubuhnya. Itu tidak menunjukkan Yesus hidup dalam diri kita. Sebagai sobat muda, anak-anak muda sering sekali, bangga, seni, ada tato, digambar-gambar segala macam. Gambar salib, gambar Tuhan Yesus. Itu tidak menunjukkan manusia baru yang hidup, tetapi itu manusia lama. Justru kita harus menunjukkan karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Bukan dengan cara-cara seperti itu. Paulus saja berjuang. Bagaimana dia meninggalkan manusia lamanya. Sulit, sulit. Tetapi Paulus berusaha dan dia menunjukkan bahwa dia bisa meninggalkannya. Kita pun pasti bisa kalau kita mau bekerja keras. Kita rela. Ingat, kita harus rela menanggalkan semuanya itu. Tapi kan sulit untuk rela meninggalkan keinginan-keinginan duniawi kita. Ya, kalau kita fokusnya ke sana, pasti kita tidak rela. Karena daging kita sudah terikat. Lalu bagaimana caranya? Caranya, arahkan pikiran kita terus kepada kebenaran. Bawa hidup kita terus fokus kepada langit baru dan bumi yang baru. Ingat dan renungkan bahwa hidup kita bisa berakhir kapan saja. Kalau hari ini hidup kita berakhir, kira-kira kita mau kemana? Coba pejamkan mata, renungkan. Ketika kita meninggal, kita keluar dari tubuh ini, kita mau kemana? Apa yang akan kita lakukan? Sudah siapkah kita dengan semua perilaku-perilaku kita selama ini? Roma 7 ayat 21. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Kenapa bisa seperti ini? Ya karena kita sejak kecil membiasakan hidup dengan cara manusia yang lama. Mengumbar daging kita, memuaskan daging kita. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah. Ya, batin kita suka. Tetapi di dalam anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Ini fakta. Kita pikirannya mau melakukan kebenaran. Tetapi ternyata anggota tubuh kita, daging kita, menjerat kita, mengikat kita, menyeret kita untuk melakukan kesalahan dan pelanggaran terus-menerus. Maka itu kita butuh berjuang. Ayo. Sobat Elvet semuanya, kita butuh berjuang. Bapak, Ibu, Saudara, kita masih berjuang. Jemaat, atau aktivis, atau pendeta sekalipun, kita masih berjuang. Tidak ada yang tidak berjuang. Kita harus terus berjuang sehingga kita bisa menjadi serupa dengan Yesus Kristus Tuhan. Dengan menyadari adanya dua kodrat dalam kehidupan kita ini, maka ayo saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara semuanya, kita harus memilih. Kita mau memilih kodrat yang mana? Kita mau memilih hidup dengan cara apa? Ingat loh, kodrat ilahi diberikan kepada manusia melalui pendengaran akan firman Tuhan yang benar. Firman inilah benih dari Tuhan yang melahirkan seseorang anak menjadi anak kesukaan Bapa. Kita harus dengar benih itu. Kita harus terus terima benih kebenaran firman Tuhan itu yang membuat kita mampu. Bapak, Ibu, Saudara pernah tidak menyadari ketika kita terus mengisi hidup kita sehari-hari dengan kebenaran firman Tuhan, yang kita dengar firman Tuhan, yang kita dengar firman Tuhan, yang kita dengar firman Tuhan, yang kita baca firman Tuhan, yang kita baca firman Tuhan, terus setiap hari. Coba Bapak, Ibu, Saudara, pasti kita akan merasakan sesuatu yang berubah dalam hidup kita.
Kita rasanya kok sudah tidak nyaman lagi dengan cara-cara hidup dunia. Kok kita rasanya lebih mengejar apa yang menyenangkan hati Bapa. Kita lebih mengejar yang ilahi. Itu harus kita mulai dari sekarang. Apalagi ketika usia kita masih muda saat ini, di mana kita masih dikuasai oleh keegoisan, kesombongan, merasa paling hebat, merasa paling benar, mau menunjukkan jati diri kita. Di sini kita harus belajar untuk mematikannya. Berat ya? Jadi orang Kristen masih muda harus menanggalkan semuanya itu. Tidak seperti anak-anak muda yang lainnya. Harus mematikannya, meninggalkannya. Untuk dapat berubah, maka kita harus mengambil pilihan demi pilihan dari yang paling kecil, tidak boleh salah. Pilihan demi pilihan itu harus tepat, di mana setiap pilihan itu akan membawa hidup kita sampai di titik mengalami kelahiran baru. Tadinya kita mungkin suka berbohong. Tapi kita harus ambil keputusan. Ada kesempatan berbohong, kita tidak mau. Ada kesempatan, tidak mau. Ada kesempatan berbohong, tidak mau. Terus ada kesempatan, tidak mau berbohong. Ada kesempatan, tidak mau. Sampai di satu titik, kita tidak lagi bisa untuk berbohong. Ini yang membawa kita dari setiap keputusan, setiap pilihan dari detik demi detik. Ini yang harus kita lakukan. Di sini butuh perjuangan. Jangan kita menoleh ke belakang. Efesus 4 ayat 22 berkata, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Jelas dikatakan bahwa kita harus menanggalkan manusia lama kita. Tidak bisa tidak boleh menolak. Hanya ada dua pilihan, kita mau tanggalkan atau justru kita mengenakan. Kalau kita mau menanggalkan, maka kita bisa mengenakan tubuh yang baru. Kita tanggalkan dulu yang lama. Kita bisa mengenakan cara hidup kita yang baru. Manusia baru kita yang baru bisa kita kenakan. Kita harus tanggalkan dulu. Kalau kita tidak mau menanggalkan, berarti siap-siap kita akan binasa. Kita boleh jadi orang Kristen dari kecil, dari lahir. Kita boleh melayani. Kita boleh menjadi seorang hamba Tuhan yang terkenal. Kita boleh menjadi seorang doktor teologi, kita lulusan akademisi, tetapi kalau hidup kita tidak mengalami perubahan dan tetap hidup dengan cara-cara dunia, kita sia-sia Bapak Ibu Saudara. Ini pergumulan kita, bagaimana kita harus dapat menyukakan dan menyenangkan Bapa. Jangan bangga dengan semua yang kita miliki. Mungkin kita hebat, mungkin kita pintar, mungkin kita pandai. Justru Tuhan izinkan semuanya itu, untuk apa? Untuk kita melayani Dia, bukan melayani hati dan perasaan kita. Tidak sedikit dalam kehidupan kita mau menunjukkan bahwa kita orang pintar. Kita menunjukkan kita orang hebat. Kita mau menunjukkan kita benar. Tetapi apakah itu yang Tuhan inginkan? Yang Tuhan inginkan, tunjukkan bahwa Tuhan Yesus hidup dalam hidup kita. Mungkin kita tidak dianggap, tidak diperdulikan, kita disingkirkan. Mungkin kita tidak diperhitungkan. Tidak masalah. Karena semua ini, ketika kita hidup, adalah persiapan bagaimana nanti kita masuk di langit yang baru dan bumi yang baru. Kita harus memiliki kesungguhan untuk bisa hidup di dalam kebenaran. Tanpa kesungguhan, kita tidak bisa hidup dengan benar di dalam kebenaran. Maka, setiap kita yang tidak mau hidup di dalam kebenaran, maka kita tidak akan pernah mengenali dirinya kita dengan cara yang benar. Justru kita harus sadar, teruslah bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Antara kehendak daging dan kehendak roh, ini terus sering sekali bedanya tipis, bercampur aduk. Jadi kita harus bisa mengerti mana yang kehendak roh dengan cara melatihnya terus kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bergaul karib dengan Bapa di surga. Setiap hari berdoa, setiap hari cari wajahnya, cari kehendaknya. Lihat apa yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Sejak kita masih muda. Dan ini sering sekali. Ketika kita usia masih muda, sering merasa mau paling hebat, merasa paling dinomor satukan, semua orang mengeluh-elukan kita, kamu hebat, kamu luar biasa, kamu pintar. Hati-hati. Hati-hati. Biarlah apa yang kita miliki, kepintaran, kepandaian, kecerdasan itu hanya untuk Tuhan. Justru kita belajar, kita sekolah tinggi, mungkin kita pandai di dalam sekolah. Kepintaran, kepandaian kita, kecerdasan kita
harus menunjukkan bagaimana kita mampu menginterpretasikan kebenaran di dalam hidup kita. Kita harus bisa membuat semakin lebih mudah. Semua ilmu yang dipelajari itu seharusnya mempermudah kita mempraktekkan, memperagakan kebenaran itu. Sehingga membawa kita terus mengalami perubahan demi perubahan menjadi serupa dengan Yesus Kristus Tuhan. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang sudah sekolah tinggi, tetapi kok kelakuannya tidak berubah karena dia mementingkan dirinya sendiri, bukan mementingkan Bapa di surga. Kalau kita mementingkan Bapa di surga, apa yang kita lakukan? Tindakan-tindakan kita memikirkan hati dan perasaan Bapa. Ingat loh, kita harus sadar pada dasarnya kelahiran baru ini bisa ditandai dengan kehidupan yang baru di dalam segala aspek kehidupan kita, dari cara berpikir, cara berbicara, setiap mengambil keputusan-keputusannya itu berubah. Mungkin kalau kita mengalami perubahan, sering sekali orang tidak berasa, dulu dia begini loh, sekarang dia begini. Pasti mengalami perubahan. Dan mengalami perubahan tidak mudah. Saya pun mengalami dulu, mungkin saya orang yang emosional, yang mudah marah, arogan sekali, petang-peteng. Tetapi Tuhan hajar, Tuhan tempa dengan berbagai masalah, dengan rasa sakit, dikecewakan, tidak dipedulikan, tidak dianggap, tidak diperhitungkan. Di situ kita belajar meresponi semua keadaan itu, apa yang Tuhan inginkan. Dari sedikit demi sedikit setiap keputusan-keputusan kita, pilihan-pilihan hidup kita, sehingga pada akhirnya kita mengalami perubahan. Saya dapat berkata seperti ini karena saya pun merasakan dan mengalami bagaimana saya yang dulu dengan saya yang sekarang berbeda. Dulu kita mungkin banyak kesalahan, arogan, sombong, petang-peteng, nggak pernah takut sama orang, siapapun juga. Tetapi sekarang yang kita pikirkan Tuhan suka nggak? Bapak senang nggak? Bapak disukakan nggak dengan setiap keputusan kita, sikap kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita perbuat? Tuhan suka atau tidak? Nah, ini yang membuat kita mengalami perubahan. Maka saya mengajak, ayo Bapak Ibu Saudara, Sobat Elvet, masih banyak kesempatan dari detik demi detik. Ayo kita isi. Kita isi, ambil pilihan-pilihan yang menyukakan dan menyenangkan hati Bapak. Setiap pilihan yang sekecil apapun itu. Sehingga kalau kita setia dalam perkara yang kecil, maka Tuhan akan mempertahankan perkara-perkara yang besar. Kalau dalam perkara yang kecil saja kita tidak berhasil, kalau dalam perkara yang kecil saja kita mengalami kegagalan dan tidak pernah berhasil, bagaimana bisa kita dipercayakan perkara yang besar? Mulailah dari perkara-perkara yang kecil. Mulailah hidup kita terus isi dengan kebenaran firman Tuhan, supaya gairah ilahi kita yang semakin besar. Seperti kalau ada dua ekor anjing, hitam dan putih, diadu, mana yang menang? Yang menang yang mana? Ada yang berkata yang hitam, ada yang berkata yang putih. Tetapi yang menang adalah yang diberi makan banyak. Begitu pula dalam kehidupan kita. Kalau daging kita, manusia lama kita, yang diberi makan terus-menerus, yang diberi makan banyak, maka manusia lama kita yang akan menang, menguasai hidup kita. Supaya manusia lama kita berhasil untuk kita tinggalkan, untuk kita tanggalkan, dan kita dapat mengenakan manusia baru kita. Maka jangan beri manusia lama kita makan. Berilah makanan kepada manusia baru kita, manusia rohani kita. Terus beri makan, terus beri makan, terus beri makan. Nah, satu lagi manusia lama kita, jangan kasih makan, jangan kasih makan, jangan kasih makan. Ini terus beri makan. Semakin dia bertumbuh dewasa, semakin besar, semakin kuat, semakin kokoh, sehingga gairah ilahi menguasai hidup kita. Apapun yang kita lakukan, baik susah, baik senang, baik ada masalah, baik tidak ada masalah, kita terus bergairah karena kita berjalan di dalam kuasa kehadiran Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, tentukan pilihan kita sekarang. Kita mau membesarkan gairah ilahi atau gairah dunia, gairah nafsu lama kita, hidup lama kita. Pilihan di tangan kita. Kalau kita mau selamat, kita mau berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus, masuk di tempat yang dijanjikan, kita harus bisa memilih gairah yang baru, gairah ilahi, hidup manusia baru kita. Gairah inilah yang harus kita kenakan setiap saat. Jangan lewati kesempatan. Selagi kita masih bernafas, kita masih memiliki kesempatan untuk terus mengalami perubahan demi perubahan. Kalau kita tidak mau berubah dan kita senang dengan gairah yang lama, maka pada akhirnya kita akan tenggelam di dalam lautan api bersama dengan dunia ini. Tapi kalau kita mau berubah, maka kita akan dapat dimuliakan
bersama-sama dengan junjungan agung Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran. Sulit memang untuk kami dapat meninggalkan gairah lama kami, gairah hidup duniawi kami. Tapi tidak ada pilihan. Kami tidak mau dimusnahkan. Kami tidak mau tenggelam dalam danau api yang nantinya akan menenggelamkan dan menghanguskan semuanya. Kami mau berkumpul bersama dengan Tuhan kami. Memerintah masuk di dalam kerajaan-Mu ya Bapa. Kami mohon, kami minta ampun kalau selama ini kami banyak salah. Kami tidak tepat, tidak melakukan seperti apa yang Kau inginkan Bapa. Kami mohon saat ini, ampuni setiap kami ya Bapa. Bapa, Engkau melihat setiap anak-anak-Mu yang saat ini mendengarkan kebenaran ini. Banyak mereka mengalami masalah, pencobaan, kegagalan dalam hidup. Masih terus mengejar atau menghidupi manusia lama mereka. Mampukan mereka untuk dapat menanggalkannya. Tidak sedikit yang mereka mengalami kesulitan ketika mau meninggalkan cara hidup yang lama dan mengenakan cara hidup yang baru. Tuhan tolong mampukan mereka. Bapak Ibu Saudara, mungkin engkau saat ini bingung, sukar, kok gagal terus ketika berusaha untuk hidup dengan cara hidup Tuhan. Mari, berdoalah, angkat tanganmu, dan percayalah kuasa Tuhan bekerja. Dan kami berdoa saat ini, hamba-Mu berdoa ya Bapak, untuk setiap anak-anak-Mu yang mengangkat tangan saat ini, yang mengalami permasalahan di dalam kehidupannya, ketika gagal terus di dalam mengenakan manusia barunya. Kami mohon Bapak, mampukan dengan kuasa darah Yesus Kristus Tuhan. Bapa di surga, banyak juga dari setiap anak-anak-Mu yang mengalami permasalahan, sakit penyakit, masalah karir di dalam pekerjaan, mungkin tidak punya pekerjaan saat ini Bapak. Kami mohon biarlah Engkau yang campur tangan. Kami mohon saat ini Bapak. Bapak Ibu Saudara, angkat tangan-Mu kalau Engkau memiliki setiap permasalahan pergumulan dalam hidup ini. Bapak, kami berdoa setiap anak-anak-Mu yang mengangkat tangan saat ini, dimanapun mereka berada. Kami mohon dan kami percaya Bapak, kuasa Tuhan Yesus tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kuasa darah Yesus bisa menembus dimanapun saja. Saat ini siapapun yang mengangkat tangan dan berdoa bersama-sama dengan hamba-Mu, kami mohon Bapak, bukakan jalan berkat buat mereka. Bagi mereka yang mengalami sakit penyakit, kami doa saat ini Bapak, demi nama Yesus Kristus, kuasa darah Yesus menyembuhkan mereka yang sakit. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan, membebat, memulihkan segala luka di dalam hidupnya. Bapak, setiap anak-anak-Mu yang terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan, segala kutuk-kutuk nenek moyang, kutuk-kutuk 3-4 keturunan yang mengikat mereka akibat keturunan, akibat dari nenek moyang kami, yang mungkin terlibat dengan kuasa-kuasa kegelapan, kami mohon saat ini Bapak, demi nama Yesus, biarlah kuasa darah Yesus yang mematahkan segala kutuk itu, segala kutuk kegagalan dipatahkan oleh kuasa darah Yesus Kristus. Bapak, kami percaya Engkau memberkati mereka. Siapapun yang sakit diberkati sembuh. Yang kekurangan Engkau berkati agar ada jalan keluar. Yang tidak punya pekerjaan diberkati demi nama Yesus bisa memiliki pekerjaan. Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih buat segala berkat yang Kau berikan bagi kami ya Bapak. Saat ini kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Saat ini kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kami mohon Bapak, Engkau yang memberkati setiap kami. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih hati Tuhan, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih-Nya melalui junjungan agung Tuhan kita Yesus Kristus Gembala kita, melalui persekutuan yang manis, pertolongannya, penghiburannya melalui Allah Roh Kudus yang menyertai kita mulai saat ini sampai nanti kita masuk ke tempat yang Dia janjikan di langit yang baru dan bumi yang baru. Amin. Tuhan memberkati. Bagi saudara yang terpanggil untuk mendukung pelayanan Elevate Live by Faith, persembahan dapat diberikan kepada rekening BCA nomor 16865333888 atas nama GSKI Pluit. Sekali lagi, 16865333888 atas nama GSKI Pluit. Saudara dapat juga menggunakan BCA Mobile untuk men-scan QR Code yang tampil di layar. Jika tidak menggunakan BCA, saudara dapat memberikan persembahan melalui aplikasi-aplikasi yang mendukung KRIS, seperti OVO, GoPay, Dana, ShopeePay, dan sebagainya.
Dengan aplikasi-aplikasi tersebut, silakan scan QR Code yang tampil di layar. Terima kasih atas persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik Sobat Bigen, ayo ikut ibadah sekolah minggu melalui Zoom. Setiap hari Minggu pukul 13 untuk kelas Joy, Hope, dan Love, serta pukul 14 untuk kelas Faith. Untuk informasi lebih lanjut, silakan cek Instagram Bigen_GSKI Fluid. Hai teens, mari bergabung dalam ibadah remaja GSKI Fluid, makin erat dan melekat, setiap minggu pukul 10 melalui Zoom. Untuk link Zoom meeting, silakan scan QR Code yang tampil di layar. Ikuti juga Komsel eHome setiap Sabtu pukul 19.30, juga melalui Zoom. Follow Instagram CDC_Teens_Fluid, untuk informasi mengenai kegiatan Teens GSKI Fluid. Sobat muda, mari bergabung dalam Komsel Youth eHome setiap Jumat, pukul 20 di Zoom. Untuk informasi lengkapnya, silakan hubungi Saudara David di nomor 0818 0381 0316. Ikuti Elevate di media sosial. Follow Instagram kami di elevate.service, Facebook kami di elevate.service, dan YouTube kami di Elevate Live by Faith.